Ya, hari ini kita akan belajar tentang doa seorang pengemis. Wah, biasanya kan kita kalau belajar berdoa kan belajar dari seorang pendeta, dari orang-orang yang berpendidikan, dari orang-orang pengajar. Tapi kali ini kita belajar doa dari seorang pengemis. Mungkin ada yang memandang, masa bisa seorang pengemis? Kita pelajari caranya berdoa. Kan pasti mereka tidak punya tata krama, kurang educated, kurang pengetahuan. Jadi pasti tidak ada sesuatu yang dipelajari. Oh, tunggu dulu. Kita akan belajar tentang doa dari seorang pengemis, dan ternyata doa itu juga doa seorang yang berkuasa. Doa yang mau mengubah kehidupannya. Kalau saya membaca dalam kitab Markus pasal 10, ya, ayat 46, saya bacakan buat saudara. Di sana dikatakan begini, Lalu tibalah Yesus dan muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ini, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, saudara perhatikan, ternyata seorang pengemis bisa berdoa dan doanya didengar. Meskipun ada seorang yang menghalangi, saya yakin orang yang menghalangi berpikir bahwa pengemis, kamu itu tidak pantas untuk berseru kepada Yesus. Teriakanmu nggak mungkin didengar oleh Yesus. Dari sisi penampilanmu, dari sisi keadaanmu, dari sisi edukasimu, pendidikanmu, dari sisi caramu bergaul dan sebagainya, kamu tuh nggak pantas untuk datang kepada dia. Tapi seorang pengemis yang mengerti tentang Yesus dan mengerti tentang kebutuhan dirinya, dia tidak mau dihalangi dengan pandangan-pandangan orang yang berpikir dirinya lebih baik daripada dia, berpikir dirinya lebih suci, lebih layak, lebih pantas daripada dia. Dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Wah, akhirnya Tuhan berhenti dan berkata, "Panggillah dia kemari." Ketika dia dipanggil, betul-betul dia menanggalkan jubahnya. Dia mengusahakan yang terbaik. Dia tahu pakaianku gak bagus, dan aku melepaskannya. Aku mau menghampiri kepada Yesus. Aku menghampiri. Dia segera menghampirinya. Lalu Tuhan tanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia polos, "Mataku supaya sembuh. Aku buta, tolonglah aku." Teriakan seorang pengemis berbeda dengan teriakan saudara mungkin. Karena dia begitu lama dalam keadaannya seperti itu, dan mungkin hampir putus asa dengan keadaannya. Ketika ada secercah harapan, ada seberkas harapan, dia tidak mau melewatkan kesempatan itu. Dia berteriak. Beda dengan saudara. Ketika saudara dalam keadaannya mungkin belum terpuruk atau masih bisa bertahan, teriakan saudara kepada Tuhan mungkin tidak sekeras daripada seorang pengemis ini. Saudara, hidup saudara mungkin baik-baik saja selama ini, tiba-tiba ada sebuah persoalan. Persoalan itu tidak mendesak, persoalan itu tidak membuat saudara akan jatuh atau habis, sehingga teriakan saudara kepada Tuhan itu biasa saja. Mungkin ada orang yang berkata, "Jangan terlalu ngotot berdoa, saudara pun akan menurut." Beda dengan pengemis ini. "Aku nggak bisa, hidupku sudah begini, dan aku harus berubah, dan aku tidak mau melepaskan kesempatan ini." Jadi ketika ada orang menghalanginya, dia tetap berteriak. Dan ketika Yesus memanggil, dia dengan senang hati datang dan mengutarakan isi hatinya. Dia tahu kesempatan ini adalah kesempatan terbaik yang harus diambil. Dia tahu Yesus sanggup menolongnya. Jadi kita belajar dari pengemis ini
Dia bersikukuh dengan pengharapannya. Dia yakin akan pengharapannya. Dia mendapatkan apa yang dia harapkan karena kesungguhannya dan teriakannya. Mungkin banyak doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan atau didengar oleh Tuhan dengan baik, atau belum menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak seperti seorang pengemis ini yang desperate, yang betul-betul mengharapkan, ya seperti putus asa dan berkata, aku tidak akan berhenti sampai Tuhan menolong aku. Dan Tuhan, betul-betul aku butuh pertolonganmu. Engkau saja yang bisa menolong aku. Itu menjadi sebuah doa yang menjawab kebutuhan